Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Suryanto. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan dan mengajak kita semua untuk berhenti sejenak, untuk merenungi di tengah budaya yang serba cepat. Kita jarang bertanya, masihkah Pancasila hidup dalam diri kita? Kita hidup di era yang serba digital. Dunia tidak lagi terbagi oleh batas negara, tapi oleh algoritma. Budaya global datang tanpa diundang, lewat layar ponsel, lewat TikTok, lewat YouTube, lewat tren yang viral dalam hitungan detik. Kita tidak perlu pergi jauh ke luar negeri untuk mengenal budaya asing, karena kini budaya asing yang datang ke diri kita. Tapi di tengah keterbukaan dan perubahan yang begitu cepat, ada satu hal yang sering kita lupakan. Siapa kita sebenarnya? Apa pijakan kita sebagai bangsa? Dan di manakah pentingnya Pancasila? Coba kita jujur. Dalam keseharian, berapa banyak dari kita yang lebih hafal nama-nama member BTS atau member Blackpink dibanding sila-sila Pancasila? Berapa banyak yang bisa meniru tren fashion Korea tapi kesulitan menjelaskan makna persatuan Indonesia? Dunia memang sudah berubah. Budaya pop dari Korea, Jepang, Barat, semuanya punya daya tarik yang kuat. Mereka modern, menarik, dan dikemas dengan sangat profesional. Anak muda pun ikut terpengaruh. Selera musik berubah, cara berpikir berubah, bahkan nilai hidup pun ikut berubah. Bukan hal yang aneh kalau kita melihat anak muda hari ini lebih tertarik pada gaya hidup instan, individualisme, atau mengejar popularitas di media sosial. Kadang tanpa sadar kita mulai meninggalkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kebersamaan, dan cinta tanah air. Tapi apakah ini berarti budaya global harus ditolak? Tentu tidak. Yang harus kita lakukan adalah menyikapinya secara bijak. Dan untuk itu kita butuh fondasi nilai yang kuat. Dan disinilah Pancasila berperan. Sayangnya banyak dari kita yang masih menganggap Pancasila sekedar hafalan. Kita mengucapkannya setiap hari. Setiap upacara bendera, kita menuliskannya di buku, di pelajaran. Tapi apakah kita benar-benar menghayati nilainya? Padahal Pancasila bukan hanya kumpulan kata-kata indah. Ia adalah pedoman hidup. Ia adalah nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi landasan setiap tindakan kita, setiap keputusan kita, dan bahkan setiap konten yang kita buat dan konsumsi. Pancasila itu hidup. Ia bukan benda mati. Ia bisa beradaptasi dengan zaman. Ia bisa menyaring apa yang baik dan dari luar. Dia bisa menyaring apa yang baik dari luar dan menolaknya bila bertentangan dengan kepribadian bangsa. Pancasila itu hidup. Ia bukan benda mati. Ia bisa beradaptasi dengan zaman. Ia bisa menyaring apa yang baik dan dari luar
Dia bisa menyaring apa yang baik dari luar dan menolaknya bila bertentangan dengan kepribadian bangsa. Dan kita harus menyadari bahwa budaya global tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kita. Misalnya individualisme yang ekstra bisa merusak semangat kebersamaan. Gaya hidup konsumtif menggeser nilai kesederhanaan. Rasa bangga terhadap budaya asing bisa mengikis rasa cinta tanah air. Kalau kita tidak punya filter, kita bisa terombang-ambing, kehilangan arah, dan akhirnya kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bayangkan saja, jika suatu hari generasi muda Indonesia sudah tidak mengenal budaya sendiri, tidak peduli lagi dengan masalah bangsanya, bahkan tidak tahu makna gotong royong, keadilan sosial, atau kemanusiaan. Dan inilah bahayanya jika Pancasila hanya jadi hafalan tanpa makna dan arti sesungguhnya. Gaya hidup konsumtif menggeser nilai kesederhanaan. Rasa bangga terhadap budaya asing bisa mengikis rasa cinta tanah air. Kalau kita tidak punya filter, kita bisa terombang-ambing, kehilangan arah, dan akhirnya kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bayangkan saja, jika suatu hari generasi muda Indonesia sudah tidak mengenal budaya sendiri, tidak peduli lagi dengan masalah bangsanya, bahkan tidak tahu makna gotong royong, keadilan sosial, atau kemanusiaan. Dan inilah bahayanya jika Pancasila hanya jadi hafalan tanpa makna dan arti sesungguhnya. Tapi Pancasila bukan hanya tameng, ia juga jembatan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk budaya global, tapi juga membuka pintu bagi hal-hal positif dari luar yang bisa memperkaya bangsa kita. Pancasila memberi ruang untuk investasi. Pancasila memberi ruang untuk inovasi. Kita bisa jadi konten kreator yang menjunjung nilai keadilan. Kita bisa buat video viral yang menyebarkan semangat bertoleransi. Kita bisa buat video viral yang menyebarkan semangat toleransi. Kita bisa menjadi bagian dari budaya global tanpa kehilangan identitas nasional. Artinya, kita tidak harus memilih antara menjadi modern atau menjadi nasionalis. Tapi, Pancasila bukan hanya tameng, ia juga jembatan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk budaya global, tapi juga membuka pintu bagi hal-hal positif dari luar yang bisa memperkaya bangsa kita. Pancasila memberi ruang untuk investasi. Pancasila memberi ruang untuk inovasi. Kita bisa jadi konten kreator yang menjunjung nilai keadilan. Kita bisa buat video viral yang menyebarkan semangat bertoleransi. Kita bisa buat video viral yang menyebarkan semangat toleransi. Kita bisa menjadi bagian dari budaya global tanpa kehilangan identitas nasional. Artinya, kita tidak harus memilih antara menjadi modern atau menjadi nasionalis. Dan kita bisa jadi keduanya.
Lalu bagaimana cara menghidupkan Pancasila di zaman sekarang? Yang pertama, dengan menyampaikan nilai-nilainya lewat cara yang relevan. Anak muda hari ini tidak akan tertarik pada pidato panjang atau ceramah yang membosankan, tapi mereka akan klik kalau ada video 60 detik yang menyentuh. Mereka akan tertarik jika ada kampanye digital yang kreatif dan menyentuh realita mereka. Yang kedua, lewat pendidikan yang kontekstual. Di sekolah dan kampus, pembelajaran Pancasila harus diubah, bukan hanya teori dan definisi. Yang kedua, lewat pendidikan yang kontekstual. Di sekolah dan kampus, pembelajaran Pancasila harus diubah, bukan hanya teori dan definisi, tapi diskusi yang menggugah. Bahas isu-isu nyata korupsi, ketimpangan sosial, intoleransi, dan tanyakan bagaimana Pancasila memandang ini semua. Cara yang ketiga, dengan teladan. Kita sebagai generasi muda bisa menjadi contoh nyata, menjadi pribadi yang adil, yang toleran, yang menghargai sesama. Itu jauh lebih kuat dibanding sekedar menghafal 5 sila saja. Menegaskan harapan generasi muda adalah penentu arah bangsa. Saya percaya generasi muda Indonesia bukan generasi yang lemah. Kita cerdas, kita cepat belajar, kita bisa beradaptasi, tapi kekuatan itu harus disertai nilai yang kuat. Kalau tidak, kita bisa tersesat arus dan kehilangan arah. Pancasila adalah jangkar. Di tengah dunia yang berubah cepat, Pancasila membuat kita tetap berbijak. Ia mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya bagian dari dunia, tapi bagian dari Indonesia. Kita punya tanggung jawab, kita punya warisan, kita punya masa depan untuk dijaga. Jadi, bukan budaya global yang perlu ditolak, melainkan yang perlu dikoreksi adalah sikap pasif terhadap jati diri kita sendiri. Menggenggam Pancasila berarti kita terus melangkah ke depan, terbuka terhadap dunia, tetapi tidak melupakan siapa kita dan dari mana kita berasal. Mari hidupkan kembali Pancasila. Mari kita hidupkan kembali Pancasila, bukan hanya di ruang kelas atau di buku pelajaran, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Di media sosial, di lingkungan kerja, di rumah, dan di hati kita sendiri. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Pancasila.